Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Afifah A. Amatullah Umar dengan NIM 250701501030. Video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis lifespan development saya, menelusuri perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Nah, proses mengeksplorasi perjalanan hidup saya ini membuka banyak insight tentang bagaimana ciri-ciri pribadi saya sekarang itu berakar dari pengalaman masa kecil saya. Adapun metodologi pengumpulan datanya itu saya melakukan wawancara mendalam kepada ibu dan ayah saya melalui video call. Saya menelusuri foto-foto dokumentasi dari saya bayi hingga SD. Proses ini itu sangat nostalgia teman-teman, karena banyak informasi yang bahkan belum saya tahu atau mungkin saya sudah lupa dan kemudian diingatkan kembali oleh orang tua saya, dan itu sangat-sangat menarik. Pun tantangannya selama pengumpulan data yaitu sulitnya saya menyesuaikan waktu saya dengan waktu orang tua saya, karena biasanya waktunya itu bertabrakan dengan jadwal mereka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari proses prenatal dan kelahiran. Saya mengandung saya itu di usia 20 tahun teman-teman, dan saya merupakan kehamilan pertama dari ibu saya. Kemudian kondisi psikologis ibu saya dulu itu tergolong baik. Akses kesehatan itu lancar karena di dekat rumah saya dulu itu terdapat rumah bersalin. Baiklah, mari kita mulai dari hari pertama saya lahir. Nah teman-teman, saya lahir itu di Selayar ketika orang tua saya libur semester kuliah. Dan pada saat itu tanggal 11 Juli 2006 di malam hari, di jam 12 malam orang tua saya pergi ke rumah bersalin. Proses persalinan saya itu terjadi di malam hari jam 12 malam. Nah teman-teman, karena saya adalah kehamilan pertama ibu saya, jadi ibu saya itu agak susah dulu untuk melahirkan saya. Nah dari jam 12 malam itu sampai jam 7.30 itu saya baru keluar teman-teman. Kondisi fisik saya ketika lahir itu, berat saya seberat 3 kg dan panjang saya itu sepanjang 45 cm, dan menurut WHO itu normal teman-teman. Nah setelah saya lahir, orang tua saya mulai rajin imunisasi saya hingga saya berumur 6 bulan. Nah sekarang kita akan masuk di perkembangan fisik dan motorik pada saat bayi. Nah milestone motorik saya itu, saya ketika umur 3 bulan saya sudah mulai bisa tengkurap, dan saya sudah bisa berjalan di umur 1 tahun 2 bulan, dan itu sudah tergolong normal. Walaupun kondisi kesehatan saya dulu itu saya jarang sakit, itu pun sakitnya sakit seperti anak-anak pada umumnya yang masa pertumbuhannya itu seperti demam begitu. Dan adapun pola makan saya itu tergolong normal, tidak GTM. Nah teman-teman, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi bahwa orang tua saya itu ketika saya lahir itu masih kuliah, dan ketika orang tua saya pergi kuliah di umur 1 tahun ke atas itu saya sudah mulai minum susu formula karena terdesak, dan biasanya itu saya dititip di teman orang tua saya ketika orang tua saya mulai perkuliahan. Kita akan masuk di perkembangan kognitif menurut Pias. Teman-teman, sebagaimana yang telah saya katakan tadi bahwa saya bisa lancar jalan itu ketika umur 1 tahun 2 bulan. Nah adapun ketika saya berumur 2 tahun itu saya mulai mengeksplorasi lingkungan sekitar saya dengan pergi ke rumah tetangga atau mungkin pergi ke warung. Kata orang tua saya pernah itu bahkan naik tangga teman-teman di rumah-rumah kayu seperti itu. Saya naik tangga untuk pergi ke warung untuk belanja, dan itu saya pergi sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan bahasa saya ketika usia 0 hingga 2 tahun. Nah teman-teman, di usia 6 hingga 8 bulan itu saya sudah mulai babbling, dan kata yang pertama keluar itu adalah abah, babah, abah gitu, karena kan saya memanggil orang tua ayah saya itu abah. Ketika saya berumur 1 tahun lebih itu saya perkembangan bahasa saya itu sudah mulai meningkat, dan pada usia 2 tahun saya sudah mulai lancar berbicara dengan orang-orang, dan itu menurut tahap perkembangannya itu sudah normal. Selanjutnya kita akan masuk di perkembangan sosial emosional. Teman-teman, di usia saya itu umur 2 bulanan itu saya sudah bisa senyum kepada orang tua saya, dan menurut teori Erik Erikson itu masuk pada tahap trust versus mistrust, yaitu percaya dan tidak percaya, dan menandakan bahwa saya percaya kepada orang tua saya karena saya tidak menampakkan bahwa saya terancam. Adapun attachment saya itu, saya lebih dekat dengan ibu saya.
Adapun temperamen dan adaptasi saya ketika kecil itu, saya tidak terlalu sering rewel dan saya gampang untuk dititip di teman-teman orang tua saya, karena siapapun yang mau gendong saya itu saya tidak akan nangis di teman-teman. Begitu menurut cerita dari orang tua saya. Menariknya dulu itu saya 2 kali pindah kos dan saya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru saya, dan itu sangat membantu orang tua saya ketika orang tua saya masih kuliah dulu. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk di masa anak awal, yaitu ketika usia 2 hingga 6 tahun. Baik, di sini kita akan masuk di masa perkembangan fisik dan motorik. Adapun motorik halus dan kasar saya ketika saya berusia 4 tahun itu sudah tergolong normal, karena saya sudah pintar menulis, sudah bisa naik sepeda, dan sudah bisa menggambar. Selanjutnya ada perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Teman-teman, dulu itu saya suka bermain pura-pura, kayak misal berpura-pura menjadi chef, main masak-masak, terus main rumah-rumah begitu. Dan mainan favorit saya dulu itu adalah boneka. Terus saya sering menjadikan remote TV itu sebagai HP, dan itu menandakan bahwa simbolisasi saya itu tergolong normal di tahap masa anak awal menurut biasa. Adapun egosentris saya itu saat usia 3 tahun ke atas itu tidak terlalu tinggi, pas tinggi dulu kecil itu katanya, dan itu pun tergolong normal sih teman-teman. Sebenarnya tidak ada cerita yang mewakilkan ini, cuman orang tua saya mengatakan ketika umur 3 tahun kan di situ saya sudah mulai memiliki seorang adik laki-laki, dan di situ sudah tumbuh rasa berbagi saya dengan adik saya, dan saya sudah tidak mementingkan ego lagi. Adapun ketika saya kecil itu saya tidak memiliki teman imajinasi, karena saya dari kecil kan sudah punya saudara. Dari umur 3 tahun itu saya sudah memiliki adik, jadi adik saya yang selalu saya temani untuk bermain. Adapun perkembangan bahasa saya ketika usia 2 tahun hingga 6 tahun itu tergolong normal, karena saya sudah bisa mulai berinteraksi dengan orang-orang dewasa, dan saya sudah mulai bisa paham dengan apa yang mereka ucapkan. Baiklah, kita akan masuk di perkembangan sosial emosional tahap masa anak awal. Nah, ketika saya kecil itu saya sudah mulai menampakkan inisiatif saya dengan sering membantu orang tua saya, atau mungkin mulai memimpin permainan dengan adik saya, ataupun saya merasa bersalah ketika saya melakukan kesalahan. Pun siblings relationship saya dulu ketika saya kecil, di umur 3 tahun saya mulai memiliki adik laki-laki, dan saya tidak terganggu dengan kehadirannya, malah saya menjadikan adik saya ini sebagai teman bermain saya. Pun sosialisasi saya ketika saya kecil itu masih dalam lingkungan yang kecil, seperti saya bermain dengan teman-teman tetangga saya, ataupun dulu kan pas saya masih usia 4 tahun atau 5 tahunan itu ketika saya TK, orang tua saya sudah membuka rumah mengaji di rumah saya dulu yang di Antang, dan itu banyak teman-teman saya yang ikut mengaji di rumah saya. Jadi kalau misal selesai mengaji, saya mulai bermain dengan mereka. Adapun ketika saya PAUD atau TK itu saya berusia 5 tahun 6 tahun lah, dan kata orang tua saya dulu itu TK itu 2 tahun. Dan ketika saya mulai masuk TK itu saya tidak nangis katanya, dan tetapi saya masih perlu pendampingan orang tua saya, karena saya masih takut-takut lah begitu, karena kan mulai dengan adaptasi baru, lingkungan baru, sekolah yang banyak teman-teman begitu, dan saya ditemani selama 3 hari di sekolah. Itulah di sini kita akan masuk di perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, di usia ini saya sudah bisa membedakan yang mana benar dan yang mana salah, dan ini juga berhasil karena didikan dari orang tua saya yang memberikan pemahaman kepada saya bahwa sesuatu yang tidak boleh itu seperti ini, dan yang benar itu dilakukan seperti ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk di tahap perkembangan anak tengah dan akhir di usia 6 hingga 12 tahun. Baiklah, yang pertama kita akan masuk di perkembangan fisik. Nah, pertumbuhan fisik saya ketika usia 6 hingga 12 tahun itu tergolong normal, dan perkembangannya itu sudah mulai stabil teman-teman.
Adapun aktivitas fisik yang saya lakukan ketika usia tersebut itu, misal olahraga itu saya senang bermain kasti di sekolah. Adapun ketika di rumah saya senang bermain lompat tali begitu dengan adik-adik saya ataupun teman-teman di sekitar rumah saya. Adapun awal pubertas saya itu dimulai di usia 11 hingga 12 tahun dan mulai muncul tanda-tanda pubertas. Di kelas selanjutnya kita akan memasuki perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Nah, di tahap ini logika saya itu sudah jauh lebih logis serta sudah memahami konsep konservasi dan logika sederhana, aturan main dan matematika dasar itu sudah masuk di logika saya. Kemudian di usia ini saya sudah memiliki mata pelajaran yang saya sukai. Selanjutnya kita akan masuk di perkembangan bahasa. Kemampuan komunikasi saya di usia ini sudah mulai matang. Kemudian saya sudah bisa menjelaskan pendapat saya, membuat cerita, membaca buku yang lebih panjang ataupun menulis paragraf yang lebih jelas. Selanjutnya ada perkembangan sosial emosional menurut teori Erik Erikson. Pada aspek sosial emosional ini adalah tahap industri versus inferiority dari Erik Erikson. Saya belajar menunjukkan kemampuan dan ingin merasa kompeten atau industri. Lingkungan sekolah saya menjadi kehidupan sosial saya. Kemudian saya memiliki teman dekat dan saya sudah memulai memiliki konsep diri dan saya sudah memiliki kemampuan prestasi dan hubungan dengan teman-teman serta guru di sekolah. Ketika saya berhasil, saya sudah mulai muncul rasa bangga, dan ketika saya gagal terus-menerus itu tidak terlalu muncul rasa tidak mampu karena saya mudah bangkit dari kegagalan-kegagalan. Baiklah, kita akan melanjutkan ke perkembangan moral menurut Kohlberg. Perkembangan moral juga meningkat ke konvensional level menurut Kohlberg. Nilai benar dan salah tidak lagi didasari soal hukuman ataupun konsekuensi, tapi didasarkan oleh kepatuhan terhadap aturan dan menjaga hubungan sosial agar menjadi anak baik di mata orang lain. Keadilan dan empati saya juga makin berkembang. Saya mulai bisa membayangkan perasaan orang lain tentang seperti konflik kecil atau kesulitan belajar di masa ini, pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi pembentukan daya tahan mental saya sekarang. Sebagai penutup, apa sih yang saya pelajari dari menelusuri perjalanan hidup saya? Nah, yang pertama itu tentang diri saya sendiri. Ciri-ciri pribadi saya sekarang itu seperti kecenderungan mengambil inisiatif dan kemampuan beradaptasi serta mandiri ternyata tidak muncul tiba-tiba. Ada akar yang kuat sejak masa bayi hingga prasekolah. Pemahaman ini membuat saya melihat diri saya dengan lebih utuh. Dan yang kedua itu ada perkembangan manusia. Teori-teori yang selama ini kita pelajari di kelas ternyata itu sangat nyata, teman-teman. Tahap seperti tahap Erik Erikson, Piaget, Kohlberg bukan sekedar konsep dari buku-buku saja. Mereka adalah suatu perjalanan hidup. Ini membuat saya sebagai calon psikolog lebih sadar bahwa setiap perkembangan memiliki konteks, cerita, dan emosinya sendiri. Akhir kata, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya telah berbagi cerita yang tentunya itu agak sulit karena ceritanya perkembangan saya ini sudah cukup jauh dan mungkin sulit untuk diingat. Saya memberikan apresiasi kepada diri saya sendiri atas perjalanan panjang yang telah dilewati. Tentunya terdapat banyak cobaan, tawa, jatuh bangun, dan tentu saja pertumbuhan.